Wahyu pasal 9, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Kita sudah membaca kemarin Wahyu pasal 8, di mana ada 7 malaikat yang diberikan kepada mereka 7 sangkakala, dan sangkakala yang pertama sampai yang keempat kemarin sudah dibunyikan, sudah ditiup. Nah, sekarang sangkakala yang kelima ditiup oleh malaikat yang kelima, dan kali ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Nah, kepada bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi ini diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ini penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes bahwa ada itu jurang maut, ada lubang jurang maut, dan ternyata ada kuncinya. Kalau kita baca di sini ada kunci, dan kunci itu diberikan kepada sebuah bintang yang jatuh dari langit itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Jadi yang kita lihat seperti sebuah bintang yang jatuh, ada yang pengertian-pengertian yang orang bilang itu malaikat yang jatuh ya, yang dibuang ke bumi, dan itulah yang dapat kunci lubang maut, lubang jurang maut, dan sehingga bisa dibuka. Nah, jadi bukan bintang saja, tetapi ini bintang yang ternyata bisa membuka pintu lubang jurang maut. Nah, saat dibuka itu naik asap dari lubang jurang maut itu dan naik ke angkasa, sehingga matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Bisa dibayangkan bagaimana tebalnya, hitamnya itu asap sampai matahari dan angkasa menjadi gelap. Karena matahari sangat kuat cahayanya, tetapi ternyata dari asap itu bisa membuat gelap matahari. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dari asap yang tadi keluar, ternyata bukan asap seperti yang kita lihat ya, kalau kita masak atau kita bikin api ada asap. Ini asap itu keluar, berkeluaranlah belalang-belalang. Nah, belalang kita pernah baca waktu 10 tulah ya, ada termasuk di situ 10 tulah, dan kali ini diperlihatkan kepada Rasul Yohanes belalang lagi. Kenapa nggak pakai binatang-binatang yang lain ya, ada pakai kupu-kupu kah, atau pakai burung-burung atau apa, tapi Tuhan pilih belalang di sini. Belalang yang jumlahnya banyak sekali itu keluar ke atas bumi, dan kepada mereka ini adalah kepada belalang-belalang diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kalau belalang kan kita lihat itu mulutnya nggak, kalau digigit nggak terlalu sakit ya. Tetapi ini kepada belalang-belalang yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking. Nah, apakah ada yang sudah pernah merasakan disengat kalajengking? Kalajengking kita lihat itu tajam sekali, yaitu capitnya, dan kuasa itu yang diberikan kepada belalang. Bentuk rupa seperti belalang, tetapi kuasa yang bisa menyakitkan itu seperti kalajengking. Ini dilihat oleh Rasul Yohanes, dituliskan sehingga kita bisa baca hari ini bahwa saat sangkakala kelima ditiup akan ada peristiwa seperti ini. Ayat 4, dan kepada mereka dipesankan. Kepada mereka itu belalang-belalang lagi. Kepada belalang-belalang dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Biasanya kan belalang-belalang ini makan
rumput-rumput, makan pohon-pohon. Itu kan yang dirusak. Kalau kita lihat yang wajarnya, yang normalnya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, belalang itu makan rumput-rumput, pohon. Tetapi di akhir nanti yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes bahwa mereka dipesankan untuk jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Berbeda dari yang biasa-biasa. Dilarang untuk merusakkan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan apa yang dirusakkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Elohim di dahinya. Apakah kita ingat ada ini manusia-manusia yang telah tidak memakai meterai? Kita sudah baca sebelumnya ya di Wahyu pasalnya yang ketiga ya. Saya lupa lagi, saya cari bukan Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 7, maaf. Wahyu pasal 7 di situ kita sudah lihat bagaimana saat materai sudah dibuka sampai materai ke-6, diperlihatkan ada 4 malaikat yang berdiri di keempat penjuru bumi untuk menahan keempat angin di bumi. Nah, kalau sudah tidak ada angin, banyak hal yang bisa rusak di bumi kalau tidak ada angin. Tetapi sebelumnya dikatakan bahwa tunggu dulu, akan dimateraikan dulu kepada orang-orang kudus yang takut akan Tuhan. Nah, di situ di Wahyu 7 ayat 4 sudah dituliskan bahwa ada 144.000 orang yang telah dimeteraikan di dahi mereka. Ada di sana orang-orang dari 12 suku Israel, tetapi kan selanjutnya ada juga di ayat 9 bahwa ada kumpulan besar lainnya yang ada di depan Tuhan. Berarti pastinya juga mereka masuk di sana. Nah, di luar orang-orang yang diberikan meterai di dahi itulah yang dituliskan di Wahyu pasal 9 ini yang diizinkan untuk dirusakkan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Elohim di dahinya. Itulah yang diizinkan untuk bisa dirusak dan disakiti oleh belalang-belalang ini. Ayat 5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Masa di mana ini kalau disengat kalajengking bagaimana sakitnya? Nah, saya belum pernah disengat kalajengking, jadi saya tidak tahu bagaimana sakitnya. Nah, yang sudah pernah merasakan disengat kalajengking itu akan tahu bagaimana sakitnya. Nah, kalajengking belalang-belalang ini pun tidak diperkenankan membunuh manusia-manusia itu yang tidak ada tanda meterai di dahinya. Cuma diizinkan menyakiti dan menyiksa. Itu pun ada batas waktunya selama 5 bulan. Dan di sana dikatakan pada masa 5 bulan itu manusia, orang-orang akan mencari maut saking sakitnya, saking tersiksanya dengan sengatan kalajengking. Tetapi mereka tidak akan menemukan maut. Mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Di sini ada masa-masa di dalam hidup ya saat kita sakit, mengalami kesusahan besar, mengalami penderitaan ya. Mungkin sakitnya lebih lagi dari kalajengking kalau dilihat ya, sakit hati kita, perasaan kita, tubuh kita, apakah orang yang disiksa, masing-masing penderitaan yang bisa dialami. Nah, pada waktu itu orang akan cari lebih bagus saya mati saja daripada hidup seperti ini. Nah, masa nantinya yang sudah diperlihatkan oleh Elohim kepada Rasul Yohanes seperti ini. 5 bulan orang-orang akan merasakan siksaan, sakitnya bagaimana disengat, digigit oleh kalajengking, disengat ya karena punya sengat. Dalam hal ini bagaimana tujuan? Ada waktu 5 bulan supaya orang-orang bertobat. Biasanya kalau mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang menyusahkan, orang berlari mencari Tuhan. Nah, Tuhan sangat rindu tidak ada satupun umatnya yang binasa. Nah, kadang melalui penderitaan orang bisa berbalik kepada Tuhan. Karena kalau semua hidup enak-enak saja, semua baik-baik saja, orang hanya melihat dirinya semua yang bisa melakukan.
Tanpa Tuhan bisa hidup. Tetapi saat melewati penderitaan-penderitaan, orang pasti mencari pertolongan. Dan yang satu-satunya bisa menolong adalah Tuhan. Sudah keliling cari pertolongan ke manusia, tidak tertolong. Nah, saat cari Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong, melepaskan dari sakit penyakit, melepaskan dari sakit hati, melepaskan dari semua situasi kehidupan kita. Saat kita berserah kepada Dia, yang sangat diutamakan oleh Tuhan adalah keselamatan kita. Tidak ada seorang pun yang binasa. Ada satu hamba Tuhan yang berbagi dulu, saya pernah dengar yang mengatakan, ya sakit sembuh tetapi pada akhirnya pastikan kita semua akan mati ya. Masalah diselesaikan, dibereskan, tapi pada akhirnya kita akan menyelesaikan pertandingan di bumi. Jadi yang paling Tuhan utamakan adalah bagaimana kita tidak binasa di dalam kehidupan kekal. Dan di dalam menjalani hidup kita di bumi, saat kita terus mengikuti perintahnya, nah kita akan merasakan juga bahagia dan sukacita sebelum kita hidup di dalam kekekalan. Nah ini kerinduan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana di sini ada masa penyiksaan selama 5 bulan. Nah kalau hidup kita yang belum mengalami peristiwa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini, hari ini mungkin ada kesusahan-kesusahan besar yang kita alami, penderitaan-penderitaan yang seperti digigit, disengat oleh kalajengking. Mari kita berlari kepada Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala bisa yang dikeluarkan oleh sakit yang menimpa kita. Dan itu bisa nantinya sampai kepada pembacaan seperti yang kita baca di Wahyu pasal 7, bisa bersama-sama dengan orang-orang lain dari seluruh dunia, dari seluruh suku bangsa berdiri di hadapan Raja di atas segala raja, berdiri dengan pakaian putih, pegang daun palem di tangan, memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan sudah menolong, mengeluarkan dari kesusahan besar. Kesusahan sebesar apapun yang kita alami hari ini, mari lari kepada Dia. Lari kepada Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Jangan kita malah meminta mati supaya cepat mati, karena mati malah sakitnya paling menyengat nanti di kekekalan. Supaya kita berlari kepada Dia dan diselamatkan. Ayat 7, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Jadi belalang-belalang ini ada rupanya, wajahnya seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Kuda di sini digambarkan sebagai binatang yang tangguh, yang kuat, yang dipakai di dalam peperangan. Nah, belalang-belalang ini kan kalau kita lihat yang aslinya belalang itu lemah sekali ya, dengan sayapnya yang tipis, tetapi rupanya ini seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Bukan kuda-kuda yang tinggal aja di rumah, tetapi kuda yang kuat, yang bisa untuk berperang. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi ada rupa yang sama seperti kuda, tetapi muka juga sama seperti manusia. Hal yang sangat aneh untuk kalau kita yang lihat hari ini. Bagaimana mungkin kita lari terbirit-birit melihat rupa yang seperti ini. Bagaimana itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes menyaksikan semua hal-hal yang tidak pernah dilihat di kehidupan nyata sebelumnya, yang dia saksikan, dan dia diperlihatkan semuanya ini di depan matanya. Dan belalang-belalang yang seperti kuda, yang muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat 8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Punya rambut juga, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Nah, rambut perempuan ya, mahkota perempuan itu adalah rambut dan menggambarkan keindahan, kecantikan. Nah, bisa sekali orang tertipu dengan keindahan dan kecantikan. Tertipu, dan nantinya malah dengan tipuan itu bisa jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Firman Tuhan juga mengatakan ya, berhati-hatilah, sadarlah, berjaga-jagalah, musuhmu si iblis berkeliling seperti singa. Nah, ada gigi singa juga di sini. Nah, musuh bisa berkeliling seperti dengan bentuk perempuan yang indah. Ada hal-hal yang indah yang kelihatan. Bukan cuma perempuan di sini, tetapi bisa juga dengan godaan-godaan dari materi, dengan uang, dengan jabatan, dengan materi-materi yang
tawarkan kepada kita supaya bisa jauh dari Tuhan, supaya hidup melakukan yang berbeda yang Tuhan ajarkan. Dan ada di sini diperlihatkan seperti gigi singa. Gigi singa itu kuat sekali ya, mencabik-cabik musuhnya. Jadi sangat kuat ini belalang-belalang yang disebarkan, yang memenuhi seluruh bumi. Tetapi ada pengecualian. Orang-orang yang ada tanda materai di dahinya tidak diizinkan oleh Elohim untuk belalang-belalang ini menyiksanya. Jadi mari terus kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, karena pada masanya nanti akan tiba ini. 5 bulan lamanya orang akan mencari maut tetapi tidak mendapat, saking tersiksanya. Ayat 9, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 5 bulan itu berapa minggu? Satu hari saja, sebentar saja digigit kalajengking udah sakit sekali. Apalagi sepanjang hari, 1 hari penuh, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 5 bulan. Itulah sebabnya dikatakan tadi banyak orang-orang lebih bilang lebih bagus saya mati daripada mengalami siksaan ini. Mari kita masih ada waktu mempersiapkan diri supaya kita tidak menjadi satu orang di antara manusia yang tidak ada meterai di dahinya ini. Karena manusia-manusia itu tadi yang sudah ditulis di ayat 4, bahwa hanya manusia yang tidak memakai meterai Elohim di dahinya itulah yang akan mendapat penyiksaan seperti ini. Ayat 11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Mereka punya raja ternyata ini, sekumpulan belalang-belalang, dan raja mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Kita ingat di pembacaan Wahyu pasal 8 ayat yang ke-13, ada yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dia mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Inilah yang diteriakkan oleh burung nasar saat sangkakala kelima dibunyikan. Ini yang mereka alami. 1 celaka pertama sudah lewat, sekarang masih menyusul 2 celaka lagi. Masih sangkakala ke-6, sangkakala ke-7 yang akan ditiup. Kita masuk ke pembacaan sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Elohim, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama dengan kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Sangkakala ke-6 ditiup. Inilah celaka yang berikutnya yang disaksikan dan didengar oleh Rasul Yohanes. Ada malaikat, kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu
dikatakan bahwa lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Ada malaikat yang diikat sampai waktunya dibuka dan dilepaskan. Firman Tuhan sudah berkata, seperti itu di perjanjian lama, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Setelah diikat, sekarang waktunya dibuka, dilepaskan, dan disiapkan untuk ini tentang jam dan hari, bulan dan tahun, dan membunuh sepertiga dari umat manusia. Ada yang sampai keluar ya, ada yang seperti kepala singa dari kuda-kuda yang dia lihat seperti itu, pasukan berkuda 20.000 laksa, dan dari mulut mereka keluar api, asap dan belerang yang membunuh sepertiga dari umat manusia. Kuasa kuda-kuda itu terletak di dalam mulutnya dan di dalam ekor. Mulutnya mengeluarkan api, asap dan belerang, dan ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Hanya kerusakan, sepertiga dari manusia dibunuh dengan setelah sangkakala yang ke-6 ini ditiup. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ada yang selamat, yang tidak mati karena malapetaka itu, tapi tidak mau bertobat. Sudah mendapatkan banyak penganiayaan, mendapatkan kesakitan, tetapi tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Hari ini juga kalau kita dengar firman-Nya, kalau Tuhan memberikan kita diizinkan melewati sesuatu yang menyakitkan, itu bagian untuk Tuhan memanggil kita kembali untuk bertobat. Jangan seperti manusia lain di ayat 20 ini. Sudah melewati malapetaka, memang tidak sakit, tetapi melewati malapetaka itu, tapi tidak juga mau bertobat dari perbuatan tangan mereka, dari hal-hal yang jahat yang mereka lakukan. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Pertobatan. Wahyu pasal 9 ini ajakan bertobat. Sangkakala yang ditiup, ada celaka yang datang. Dan bagian dari celaka itu yang tidak mati pada saat ditiup sangkakala ke-5 dan ke-6. Diajak untuk bertobat supaya tidak ada yang binasa, supaya saat mengalami penderitaan tidak lagi menyembah roh jahat, jauh daripada roh jahat, tidak memberhalakan lagi emas dan perak, tidak memberhalakan tembaga, tidak memberhalakan lagi batu dan kayu. Mau untuk lepas dari sihir, dari cabul, dari pencurian, semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Disampaikan, diperlihatkan supaya berbalik kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan ada yang tidak juga bertobat. Nah, kalau firman ini datang kepada kita hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Bertobatlah. Jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau masih ada berhala-berhala dalam hidup kita, masih ada hal-hal yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan dan kita lakukan, segera kita mohon pertolongan Tuhan, singkirkan untuk jauhkan dari kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan kepadanya, dan nantinya kita akan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih kepada Rasul Yohanes yang sudah membagikan apa yang dia lihat untuk memberikan kita kewaspadaan hari ini untuk membaca dan mengerti apa yang bisa terjadi nanti. Apakah kita mau tinggal dalam 5 bulan menderita oleh siksaan kalajengking? Ini juga dengan api, asap dan belerang dari mulut kuda yang akan menyakiti, yang bahkan membunuh manusia yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak diberi tanda di dahinya. Tidak ada materai di dahinya, materai Elohim. Mari kita berbalik kepada Tuhan dengan firman yang masih diberikan kepada kita hari ini. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk dibukakan
tentang wahyu-wahyu Elohim, pembukaan yang dipercayakan kepada Rasul Yohanes, dan hari ini juga kita bisa membaca. Roh Kudus kiranya terus memberikan pengertian apa kerinduan Elohim, kerinduan Bapa untuk kita mengerti, dibukakan hikmat dan pembukaan pewahyuan supaya kita berubah, berbalik dari jalan-jalan hidup yang lama dan bertobat, berjalan kepada setiap jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. Pasti Dia mampukan kita saat kita mau rendah hati, datang berbalik kepada Dia untuk ditolong dan dibawa kepada jalan-jalan kebenarannya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.